Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya di channel Imam Ramsak Nebes. Kali ini saya akan menyampaikan tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena Allah itu sudah memberikan suatu nikmat yang berupa rezeki yang sangat luas, bahkan tidak ada batasnya dan tidak pula dirahasiakannya. Jadi Allah memberi rezeki pada kita itu tidak ada batasnya dan tidak pula ada rahasianya. Jadi tidak dirahasiakan oleh Allah, artinya terbuka luas. Artinya di sini sangat jelas bahwa banyak dan sedikit yang kita dapat yang berupa rezeki itu tergantung kepada prestasi kita, kinerja kita, usaha kita, dan dalam berniaga kita. Nah, di sini. Jadi kalau kita kerjanya makin keras, makin giat, makin semangat, maka akan mendapatkan semakin banyak pula rezekinya. Dan bila kita lemot, lelet, malas, maka rezeki yang kita dapat itu pun sedikit. Di sini. Jadi artinya rezeki yang kita dapat itu sesuai dalam diri kita, cara kita mencari menggalinya, cara bekerjanya. Kalau kita seorang profesinya itu upahan, buruh, kuli, tentunya yang didapat itu ya sesuai dengan yang kita kerjakan, nggak akan melebihi. Kalau kita kuli bangunan misalnya sehari 150.000, artinya itu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Yang sehingga kita syukuri rezeki itu. Cara mensyukuri rezeki itu yang bagaimana? Tentunya apa yang Allah berikan, apa yang kita dapat itu kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Jadi kita kelola rezeki itu dengan cara yang baik. Kalau hasil kita 150.000, kita manfaatkan uang 150.000 itu kita bagi sebagian untuk belanja kebutuhan hidup kita, makan minum dalam sehari itu, yang sebagian kita ambil untuk ditabungkan walau hanya 10 atau 20.000, yang kemudian sebagian kita sisihkan untuk cadangan biaya anak dalam menempuh pendidikan. Ini dengan cara yang seperti ini nanti insya Allah mudah-mudahan rezeki itu akan berkah barokah. Itu namanya kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kalau kita diberi rezeki dalam per hari karena hasil dari kerja menjadi kuli itu tadi 150.000, kita nggak bisa memanfaatkannya, nggak bisa mensyukurinya, yang sehingga uang 150.000 itu dibelanjakan semua pada hari itu ya habis.
Nah ini habis sia-sia. Agar untuk masa yang akan datangnya, untuk masa depan kita, pasti kita akan merasa kekurangan, kesulitan, dan kesempitan. Karena usia kita makin lama, itu makin lapuh, tenaganya mengurang, pola pikirnya juga mengurang, angan-angannya cuman yang masih tinggi. Nah, tapi tenaganya berkurang, pola pikirnya berkurang, daya ingatnya pun berkurang. Hal ini yang perlu kita pikirkan. Maka belajarlah kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kata arti bersyukur itu, syukur itu artinya bukan kok syukuran kendurenan, selamatan, ngundang tetangga kanan kiri kita masak, lalu kita undang, kita bersama-sama berdoa dan lain sebagainya hingga pulang dibawain berkat. Itu bukan bersyukuran itu. Itu namanya walimah, makan bersama, berdoa bersama. Itu bukan syukur, tapi walimah. Nah, kalau yang namanya orang yang pandai bersyukur itu artinya orang yang bisa memanfaatkan hasil rezeki yang Allah berikan kepada kita di jalan yang baik. Kalau kita dapat rezeki 100.000, berarti 22.500 kita infakkan atau kita tabung dulu untuk dikeluarkan nanti setelah kumpul. Yang lainnya kita belanjakan untuk kebutuhan makan minum kita secukupnya. Kemudian kita tabung walau hanya 5.000 atau 10.000. Ini namanya mensyukuri nikmat Allah yang diberikan pada kita. Lah kalau kita diberi rezeki Allah melimpah, misalnya panenan, nah setelah panen kita masak, kita undang tangga kanan kiri kita, riungan, kendurenan, selamatan, alasannya syukuran karena diberi panenan. Nah itu bukan bersyukur. Lah kalau orang yang bersyukur itu artinya panenannya itu dapat berapa, setelah itu kita ambil 2,5%-nya, kita infakkan, selebihnya kita manfaatkan untuk kebutuhan dalam rumah tangga, apa mau beliin kendaraan anaknya, atau untuk biaya sekolah anaknya, mesantren dan lain sebagainya. Nah ini namanya orang yang mensyukuri, yaitu memanfaatkan sesuatu rezeki yang Allah berikan di jalan yang benar, yang baik, maka akan menjadi berkah barokah, mendapat ridhonya Allah. Di sini maka kadang terjadi, katanya ini penghasilannya banyak, pendapatannya banyak, pengeluarannya ya juga banyak. Itu orang yang seperti itu yang tidak punya ilmu dalam manajemen kehidupannya. Itu namanya pemborosan. Sedangkan pemborosan di dalam surat Al-Isra ayat 27 itu, orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Saudara setan itu. Maka jangan kita ikuti sifat pemborosan itu. Makan apa adanya, secukupnya, lebih baik kurang daripada turah. Kalau turah itu buang. Nah nek wis buang berarti rezeki yang dibuang. Nah itu akhirnya punya ayam, punya entok, etik dan sebagainya. Nah, jadi kalau makan kita olah secukupnya, setelah itu lebih baik kurang. Kalau kurang berarti nambah, kalau turah nanti buang. Nah, ini namanya mensyukuri nikmat Allah. Jadi selama ini kadang kata syukur itu syukuran, yaitu kendurenan. Nah ini salah, keliru alamatnya. Jadi orang yang contoh, kita bersyukur kepada Allah atas kesehatan. Kesehatan jiwa kita ini gunakan untuk bekerja, berkarya.
berniaga yang bisa menghasilkan rezeki, yang hingga rezeki itulah untuk menghidupi keperluan hidup kita. Nah, ini mensyukuri nikmat. Lah kalau kita mensyukuri nikmat diberi Allah umur panjang, malah buat jalan-jalan, buat happy-happy, selfie-selfie. Nah, ini namanya tidak mensyukuri, artinya hura-hura. Nah, maka akan ngena itu di alhaqumut takasur hatta jultumul makabir. Nah, bermegah-megahan akan melalaikan kamu hingga kamu masuk liang kubur. Nah, di sini. Jadi untuk itu mari, karena Allah sudah memberikan satu nikmat yang banyak, inna a'tainakal kausar fasolili rabbika wanhar, sungguh aku telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Nah, jadi Allah sudah memberi nikmat yang banyak. Nah, itu mulai dari bawah bumi ada pertambangan emas, perak, batu bara, minyak, bahkan timah, perunggu dan lain sebagainya. Itu untuk kita manusia yang mau menggali, mengolah, mencarinya. Nah, di buminya ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, pepohonan, semua itu untuk manusia bagi yang mau mengelolanya, menjadikan milik kita. Di lautnya ada ikannya, ada mutiara dan lain sebagainya, itu pun untuk manusia. Jadi artinya Allah itu sudah memberikan satu bekal, perbekalan kebutuhan untuk hidup di dunia ini sangatlah cukup. Bila kita merasa kekurangan, kesulitan, kesempitan dalam ekonomi maupun dalam kebutuhan hidup, itu artinya ya dari diri kita sendiri, karena kita yang malas. Nah, malas, diberi kesehatan malah ngodulan. Nah, untuk keluyuran, untuk happy-happy, untuk selfie-selfie, diberi HP juga digunakan untuk yang tidak manfaat, untuk nonton-nonton video porno dan lain sebagainya, tidak dimanfaatkan. Oh ya, ini saya punya HP Android, bikin channel yang akan menghasilkan rupiah. Nah, ini namanya memanfaatkan ya apa yang di Allah berikan, yaitu mensyukurinya. Jadi artinya kalau ada kesulitan dan kesempitan yang menimpa pada diri kita, itu berarti karena kelengahan kita, kesalahan kita sendiri, bukan karena Allah. Karena Allah itu tidak akan menganiaya sedikit pun kepada manusia, melainkan manusia yang selalu mencari-cari jalan untuk menuju kesesatan dirinya sendiri. Ini yang ku sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.